Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Ada istirahat. Yang keempat, materi lanjutan. Yang kelima, sesi tanya jawab beserta kesimpulan. Keenam, doa dan penutup. Demikian susunan acara. Selanjutnya, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, kami persilakan kepada Ibu Lilis yang membacakan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan banyak berkah yang luar biasa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah saya sangat berbahagia bisa berkumpul dengan ibu-ibu yang luar biasa dengan keinginan untuk mempelajari atau mengetahui tentang jenazah ini. Dan hal yang pasti kita alami ini adalah mati. Saya kenapa konsen terhadap ini, sebenarnya sesuatu yang lain itu tidak pasti. Kita menjadi kaya tidak pasti. Kita menjadi orang besar atau menjadi orang nomor satu, kita tidak pasti. Tapi kalau mati itu pasti. Sehingga dari tahun 2006 itu saya konsen terhadap kematian ini. Jadi pada session ini mungkin nanti kita materinya sedikit, cuman mengulas karena materi kemarin sudah beberapa saya berikan. Nanti kita teori yang kita perbanyak, bagaimana praknya. Seperti kita ketahui bahwa kematian ini di dalam tubuh kita ini sendiri sebenarnya sudah ada kematian. Kita ada kematian sel, seperti sel darah merah kita. Ini selama 120 hari itu berganti mati. Lalu kulit kita ini selama 2 kali 24 jam itu juga berganti. Sehingga kalau kita mandi itu seperti ada, kalau orang bilang ada daki, sebenarnya itu sel yang mati. Jadi berganti. Kalau tidak terjadi kematian jaringan di dalam tubuh kita ini, itu tidak akan terjadi regenerasi atau perubahan menjadi sel baru. Nah, sehingga kematian itu sebenarnya sudah alamiah di dalam tubuh kita. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Tapi yang harus kita ingat juga bahwa kayak seperti kemarin ini corona. Banyak sekali, saya aja sampai berdebar-debar kalau sudah ada sirine, ada yang meninggal. Nah, jadi artinya kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Kematian itu ada di depan mata.
waktu corona, ini ada saudara saya, masih saudara, dinyatakan positif. Tapi saya sampai tidak tega kalau itu harus dimasukkan ke plastik, dimasukkan ke kotak. Hatinya enggak tega, itu pun saya mandiin, walaupun saya mandiin dengan level 3. Saya mandiin dengan level 3, mandiinnya juga cuma berdua. Saya pakai APD level 3, Ibu. Level 3 itu dibuka semua baju kita, terus saya pakai baju rumah sakit, baju kerja perawat untuk di OK itu, terus saya pakai lagi ditutup, walaupun setelahnya pingsan, saking panasnya ditutup semua. Saya mandiin, walaupun selama setelah memandiin itu tidak ada yang berani mendekat saya. Kemarin Ibu mandiin itu ya yang corona, karena apa? Saking takutnya mereka tertular. Begitu saya menyadari bahwa ya Allah, saya baru mandiin orang aja yang kena corona, orang tidak mau mendekat. Apa salah saya gitu kan? Betapa bahwa kita itu sangat hina dalam seketika, karena tidak ada orang yang mau mendekat. Itulah Ibu. Kalau kita bicara kematian, waktu itu juga dalam seketika tahun 2013 itu ada meteor yang di Rusia itu sangat terkenal. Dalam saat berapa detik ada beribu orang yang meninggal. Nah ini kalau bicara kematian. Ini juga mengenai bendera kuning ya. Bendera kuning ini setelah saya selusuri sejarahnya, kenapa ada bendera kuning? Oh ternyata bendera kuning ini adalah kehati-hatian. Kalau ada orang lewat, jadi harus hati-hati karena di sana ada yang meninggal ya. Jadi cuman sebatas itu saja. Jadi tidak ada makna apa-apa, apalagi dibandingkan Islam sendiri gitu. Karena agama apapun itu benderanya sama kuning, jadi hanya menandakan saja. Jadi ini banyak cerita tentang kematian. Nah, pertama kita ini yang sangat terkenal sekali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap, karena kita hidup pasti mati. Kalau kita sudah mati, hidup lagi nanti, tapi nanti. Jadi itu sudah qadarullah. Apalagi yang sekarang terkenal ya ibu-ibu, saya juga setiap hari suka menangis kalau melihat keluarga Ridwan Kamil ya ibu-ibu. Aduh, kita teh tersayat-sayat hati itu sepertinya. Ya Allah kok. Nah, kita tidak tahu, sehingga kematian ini saya juga baru menyusuri kemarin kenapa Ridwan Kamil ternyata memastikan bahwa putranya meninggal. Ternyata memang sudah berkonsultasi dengan Adi Hidayat. Saya lihat cuplikan dari Adi Hidayat tadi pagi. Oh ternyata memang segala sesuatu di luar kemampuan kita untuk menentukan, jadi memang harus ada orang yang ahli di dalamnya. Yang pertama mungkin untuk orang sakit ya ibu-ibu. Untuk orang sakit itu kita wajib untuk berikhtiar. Lalu menengok orang sakit itu katanya ada 70 malaikat yang hadir ketika itu ikut mendoakan. Makanya saya seorang perawat dan saya juga seorang dosen. Jadi saya suka ke mahasiswa perawat terutama, bekerjalah dengan hati yang tulus dan ikut mendoakan. Karena kita, kalau kita tidak kaya, minimal kita dapat pahala. Kalau kaya dan miskin kita tidak bisa menentukan. Karena memang itu sudah digariskan dengan Allah. Tidak sekolah pun bisa jadi kaya.
Tapi ketika kita melangkahkan kaki menjadi seorang perawat, kita mendoakan, itu sudah menjadi pahala. Jadi doa yang sangat terkenal ketika kita ada yang sakit, Ibu, mungkin ibu-ibu sudah sangat paham. Jadi kita sambil touching ya. Jadi istilahnya itu memegang, kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan memegang kening ya ibu-ibu, terus baca Al-Fatihah, terus kalau untuk orang lain kita baca Allahumma rabbanasi isfibil basa isfi antasapi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an yugodiru sakoma. Ya Allah, Engkau yang mengurusi manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas. Jadi nanti kita kalau membiasakan, mungkin memang rada, kalau baru-baru kita kadang-kadang ke tetangga atau ke teman yang sakit kita agak kaku, tapi kalau sudah terbiasa kita lakukan, insya Allah tidak. Jadi kita ada nilai lain ketika kita besuk rame-rame, misalnya ke teman, ke ini, nah kita ikut mendoakan. Nah nanti kata malaikat, doanya juga sama untuk kamu gitu. Nah, ini untuk yang orang sakit. Tapi ada juga yang namanya, kalau di dalam perawat itu ada pasien paliatif, Ibu. Jadi kalau pasien paliatif itu pasien yang sudah ditentukan bahwa yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk diobati oleh obat-obat medik. Nah, jadi ikhtiarnya hanya spiritual, psikologinya dan sosial. Jadi dalam kita itu ada 4 poin. Jadi ada fisiknya, ada psikologinya, ada spiritualnya, ada sosial. Jadi ketika fisiknya sudah tidak bisa diobati lagi, itu yang dikuatkan spiritualnya. Nah, itu ada pasien paliatif, Ibu. Jadi pasien paliatif itu ke depan sekarang banyak, dan yang kami rawat juga banyak yang paliatif. Jadi kita kuatkan di spiritual. Bagaimana dia untuk berdoa. Jadi bagaimana hal-hal yang bisa dia kuatkan di dalam tubuhnya. Jadi ini untuk orang sakit. Banyak ya, ada sih yang sekarang juga masih kita rawat. Nah itu kita berusaha juga berobat, tetapi obatnya yang tidak, yang bukan obat medis. Ini kembali. Itu untuk orang sakit. Oke. Ini beberapa yang kemarin sudah ini. Anjuran berobat, ini anjuran berobat ini memang sudah ada di dalam ini, saya kutip dari surat Al-Baqarah 195. Nah, ini mungkin yang sedikit saya berbagi di dalam ilmu keperawatan. Jadi ketika orang sakaratul maut itu ada tahapan, ibu-ibu, ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Jadi yang tahapan pertama itu dia ada denial. Jadi dia tuh menolak. Ini untuk nanti ketika di rumah ada pasien kita sekarat atau keluarga kita sedang sakarat. Sakaratul maut kalau di dalam bahasa Arab itu artinya mabok. Nah, itu antara setan untuk memasukkan kita agar kita murtad atau tidak di jalan Allah itu sangat tinggi. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Kami juga suka menekankan itu terutama pasien kalau di ICU, Ibu. Di ICU itu kan kadang-kadang pasiennya sakaratul maut, keluarga tidak boleh
menengok. Nah, kalau saya sudah anjurkan ke teman-teman saya di perawat itu, kalau pasien sakaratul maut, suruhlah keluarganya salah satu yang bergantian menunggu untuk ikut mendoakan. Karena ada fase-fase ini. Nanti dia ada fase denial. Jadi dia fase denial dikaitkan dengan fungsi kita, itu memang tidak dimungkinkan lagi. Waktu kemarin saya pernah memandikan, meninggalnya jam 6:30 pagi, dimandikannya bada asar karena sesuatu dan lain hal. Itu memang kaku, Ibu. Jadi kalau kaku kita apain gitu? Boleh nggak kita lemesin? Jadi sebenarnya kalau begitu meninggal, itu tangannya harus kita langsungkan seperti ini. Walaupun dia kaku, kita gampang begini kan. Nah, kalau kaku ya kita bolehlah lemeskan sedikit, kita lemeskan ketika memandikan. Nah, kita lemeskan, tapi tidak perlu dipaksakan sekali. Paling kaku kaki sama tangan itu yang kaku. Nah, setelah 4 jam itu nanti biasanya terus langsung mulai dingin dari mulai ujung kaki, tangan itu dingin. Lalu daerah yang tertekan itu disebutnya diskolarisasi. Daerah yang tertekan itu nanti akan seperti biru dan merah karena secara gravitasi si darahnya itu akan mengumpul di daerah yang di bawah. Nah, jadi akan tertekan. Setelah itu baru nanti akan pecah. Dia mengelepur gitu. Dia pecah, nanti bakteri masuk, bukan bakteri, ada lalat. Lalat itu sekali terbang, ibu-ibu, sudah bisa dia membuat belatung. Nah, makanya nanti akan terjadi ada bakteri yang banyak di sana. Sehingga kenapa kami untuk perawatan jenazah ini menggabungkan antara kesehatan dan sunnah Rasul. Artinya aman bagi kita, aman juga untuk pasien, untuk jenazah. Untuk jenazah amannya apa? Amannya sesuai dengan sunnah Rasul. Aman untuk kita pakai APD. Alat pelindung dirinya apa? Karena apa? Kita mau meneruskan kehidupan untuk tetap bisa menjalankan perintah Allah. Kalau yang sudah meninggal, dia sudah selesai. Yang penting kita sesuai dengan sunnah Rasul. Makanya kami memodif itu agar sesuai dengan sunnah Rasul, agar aman bagi kita, aman bagi jenazah, aman untuk kesehatan kita pakai APD. Nah ini ya Bu ya, kenapa memang kalau dikaitkan dengan sunnah Rasul dan kesehatan memang ternyata harus segera untuk kita lakukan pengurusan. Mungkin ini ada lagi, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Sekarang sebenarnya sudah rada aman ya. Tapi kadang-kadang masih APD aja kita pakai ini. Padahal rada ngap juga kalau sudah lama. Nah ini ada perawatan yang sebelum meninggal Ibu. Kalau baru sekali meninggal tuh kita mau ngapain? Nah kalau baru sekali meninggal, itu yang pertama kita harus letakkan, ini ya, kita harus letakkan posisi datar ya. Kalau mau dikasih bantalnya yang tipis. Lalu usahakan kepala itu menghadap ke kiblat atau kepala mengarah ke utara. Kalau baru sekali meninggal. Nah setelah itu kita beresin ya Bu, terutama baju itu dibuka, baju yang dipakai jenazah,
dibuka. Kalau baru sekali meninggal nih, tapi biasanya yang melakukan itu kalau itu ibunya yang meninggal, tetangga biasanya ya. Makanya kita harus semua kita memahami, jadi kita bisa, kalau orang lain, kalau saudaranya meninggal atau suaminya meninggal atau ininya meninggal, blank Bu. Saya aja sendiri blank. Waktu suami meninggal saya tuh blank. Mau ngapain gitu? Nggak ada, ininya kosong. Nggak bisa kita berpikir. Nah makanya harus ada tetangga, harus ada orang lain yang mengerjakan. Makanya kita semua harus tahu. Lalu alat tenun itu ya Bu, alat tenun itu kan biasanya seperti organ-organ tubuh kita itu sudah kendur sehingga BAK-nya atau BAB itu suka keluar terus. Nah ini cepat-cepat kita bersihkan lalu kita tutup dulu. Kenapa? Agar jangan menimbulkan fitnah ya nanti kalau ada yang takziah. Lalu kalau ada alat-alat kesehatan itu kita lepas, kalau tidak bisa, kalau ini meninggalnya di rumah nih. Kalau tidak ya kita bisa minta tolong dengan orang kesehatan. Jangan sampai dipotong. Pernah waktu itu dipotong sama ada yang mau memandikan, kebetulan ada yang memandikan. Kateternya dipotong ibu-ibu, perempuan kan kateternya dipotong di sini. Ada yang mengetahui, ternyata baru datang saya dipanggil. Bu Murni bantuin, kenapa? Ini mau mandiin kateternya dipotong katanya. Nah kalau sudah dipotong Bu, kateter itu kan panjang segini, dipotong segini itu rada susah mengeluarkan. Karena nanti memang harus memerlukan orang yang tahu. Jadi untuk mengeluarkan balonnya di mana, lubangnya, ininya di mana. Tapi kalau masih begini cabangnya jelas, balonnya di mana, ininya di mana. Kalau ini nggak jelas lagi gitu. Belum lagi kita untuk membuka vaginanya, ini rada yang memerlukan ini ya. Nah, jadi harus sama yang tahu untuk melepas alat kesehatan. Lalu alat kesehatan kalau yang di luar Ibu itu dibuka, tapi kalau yang di dalam ada ya untuk jantung yang ditanam di sini. Itu tergantung. Nanti kalau keluarganya minta lepas, kalau keluarga itu ahli waris Ibu. Jadi kalau ahli waris itu dia bertanggung jawab, dia punya hak terhadap jenazah daripada kita. Nah, nanti kalau keluarganya minta ambil, itu bisa Ibu nanti minta tolong dengan orang kesehatan. Biasanya kita pernah tuh, jadi kita ambil Bu, kita potong dulu, kita belah gitu, ya. Terus kita keluarin, nanti kita jahit lagi, nanti baru dimandikan. Jadi kalau yang tertanam, tapi kalau yang di luar-luar itu kita buka. Terus yang tidak kalah penting Ibu, yang paling duluan kita ini kan itu tutup matanya. Kita mengucapkan bismillah, apa kita tutupkan matanya dan mulutnya. Karena mata ini mengikuti ruh. Jadi matanya cepat-cepat kita tutupkan. Mungkin itu yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang baru sekali meninggal sebelum dimandikan. Karena proses dimandikan nanti kita lama menyiapkan kain kafannya, menyiapkan dan lainnya. Oke. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita masukkan, nanti kita langsung aja pada praktek ya Mbak Helen. Ya Bu, untuk sekarang semua materi aja dulu. Oh semua siap. Nanti kalau sekitar jam 10 kita jeda, barangkali ada ibu-ibu jamaah yang akan sholat buka. Ya siap. Jadi nanti sekarang materi dulu aja, nanti ada sesi tanya jawab. Atau kalau misalnya sekarang ibu akan langsung praktek, bisa. Ya. Oh ya. Karena materi sudah saya kirimkan, mungkin
sudah dibaca ya. Jadi kita sepertinya langsung praktek saja, gimana Bu? Ya. Bagaimana? Kita langsung aja. Iya ya, karena memandikan tuh agak lama gitu. Kita mengharapkan sebelum duhur kita selesai ya Bu. Karena bapak-bapak nanti. Nah, ini memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu sebenarnya sama dengan memandikan kita biasa. Prinsipnya memandikan jenazah itu, anggap saja jenazah itu adalah yang makhluk. Jadi kita menghindari kata-kata yang tidak menyenangkan, baik untuk keluarga dan jenazah. Untuk keluarga misalnya kita bisa sajanya, oh iya mah sok heureuy nah ari geus heureuy teh si ieu mah sok kieu-kieu. Nah, jadi kita menghindari yang seperti itu. Lalu mandiin jenazah ini fardunya fardu kifayah. Jadi kalau kita berada di sana sudah ada yang memandikan, kita juga mendapat pahala. Nah, berangkat dari hukum fardu kifayah ini, sehingga untuk memandikan ini kalau bisa jangan terlalu banyak. Karena kalau sudah banyak itu Pak biasanya tuh banyak yang nonton tuh kayak gini. Jadi yang datang tuh cuman ngelihat aja gini. Jadi yang kita harapkan yang ada itu memang dia ikut memandikan. Kalau tidak, nanti akan rame gitu ya. Akan rame nanti begitu terbuka sesuatu badannya yang memang dilihat tidak pantas, nanti akan terucap gitu. Dia akan menyampaikan kemana-kemana. Nah ini kita ikut bertanggung jawab sebagai tim yang memandikan. Jadi syarat dimandikan itu orang Islam ya. Kalau yang agama yang lain saya belum tahu. Tapi saya pernah memandikan yang Nasrani. Waktu itu mau dibawa ke Medan, dia minta dimandiin. Ya saya mandiin seperti biasa aja. Sudah mandiin, terus minta dipakai formalin, terus karena mau dibawa jauh, jadi di bawahnya dikasih kopi ya, dikasih kopi. Bisa kopi, bisa teh. Karena kan nanti begitu dia terjadi lebam gitu. Kalau ini akan ada air menetes dari jenazah itunya. Jadi di bawahnya dikasih kopi. Tapi kalau saya pernah juga mengantar jenazah ke Klaten ya, ke Jawa Tengah, Jogja. Berangkat dari sini jam 9 malam sampai Jogja jam 5 subuh. Saya di ambulan cuma bertiga. Kebetulan luka bakar ya. Jadi sampai di Jogja kain kapannya diganti. Kenapa? Karena kalau luka bakar itu ibu melepuh-melepuhnya banyak, melepuh. Nah, sehingga luka bakar itu termasuk mati syahid, tidak usah dimandikan. Kalau luka bakarnya itu 90% Bu. 90% itu hampir keseluruhan tubuhnya. Waktu itu kita ada luka bakar, saya antar ke Jogja. Lalu kain kapannya diganti karena tembus. Nah itu kita nggak bisa kita misalnya harus pakai perlak atau pakai apa, nggak bisa. Karena kalau sudah pakai perlak gini, masa perlak dulu baru kain kapan? Jadi kain kapan dulu kan baru perlak. Jadi tetap tembus gitu. Tetap tembus, jadi sampai Jogja kita ganti kain kapannya.
Karena apa ya? Sebenarnya tidak ada sunnah, tapi kita menghormati jenazah dan untuk menghilangkan fitnah. Karena begitu dimasukkan ke liang lahat, nanti akan menjadi pembicaraan gitu. Wah, itu kenapa ya? Udah saya tahu waktu ini gini-gini, takutnya seperti itu. Karena waktu di Jogja kan bukan keluarga dekat, jadi maksudnya keluarga yang jarang ketemu gitu. Padahal semua hadir, nah takutnya ini, jadi diganti, nggak apa-apa Ibu. Jadi apa ya? Tidak menyalahi sekali gitu, tapi kita tujuan, yang penting tujuannya kita. Jadi ada tubuhnya walaupun sedikit, yang mau dimandiin tuh ada gitu. Nah kalau yang tenggelam itu mau dimandiin ya nggak bisa ya, udah termasuk mati syahid ya. Kalau memang dia dalam ketaatan. Ini ada tubuhnya walaupun sedikit. Kalau pernah pengalaman kita ada bayi baru lahir tapi tidak lengkap ya Bu. Ada yang susah lahir. Nah itu biasanya diambil tangannya dulu, diambil pahanya dulu. Nah itu kalau saya dulu di rumah sakit, saya kebetulan di Okatu, dijahit dulu, disambungkan dulu, tangan, kaki semua disambungkan, nanti kita mandiin, sudah itu kita bungkus kain kapan, baru kita kasihkan ke keluarga. Jadi keluarga nggak tahu itu. Banyak sih orang awam nggak tahu, padahal kita lakukan. Nah, tujuan kita tujuan ya Bu, tujuan kita menyenangkan atau kita harus utuhkan dulu jenazahnya, anggota tubuhnya. Lalu jenazah itu bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak dimandikan ya, seperti kita waktu di Arafah misalnya, ada yang meninggal kan langsung ya dengan ininya. Nah itu tidak dimandikan. Jadi yang dimandikan adalah permukaan tubuh. Permukaan tubuh itu artinya yang dilihat dari atas, dari kaki sampai ke atas. Yang terlihat saja, yang tidak terlihat tidak usah. Wah perutnya dipijit-pijit misalnya, yang itu untuk apa ya, tidak terlihat. Gimana kalau misalnya di paru-paru ada yang pasien meninggal, tapi dia sakit paru-paru misalnya. Paru-parunya penuh dengan nanah gitu ya. Kan ada sakit paru-paru miliar ya Bu Wiwin, yang dua-dua itu penuh dengan nanah. Apa harus kita keluarkan juga dari sini ke sini? Nah itu kotoran juga kan. Jadi kotoran tuh bisa ada di mana-mana, bukan ada di kolon aja. Di kolon tuh artinya di usus. Jadi kalau misalnya dia sakit di lambungnya ada luka, itu ada nanah juga, apa harus dikeluarkan juga gitu. Nah jadi prinsipnya memandikan itu adalah permukaan tubuh yang kelihatan. Kita juga waktu mandi kan yang kelihatan saja Bu. Waktu memandikan itu sebaiknya kapan? Setelah 2 jam. Yang tepat itu setelah 2 jam meninggal. Jadi sambil kita menyiapkan kain kapan, kita menyiapkan penggalian makam itu agak lama. Nah, baru kita mandikan. Syarat yang memandikan siapa? Yang pertama tentu saja orangnya yang jujur dan soleh ya. Jujur itu artinya ya dia melaksanakan sesuai dengan sunnah gitu. Karena tidak ada yang menilai, cuman hubungan dia sama Allah gitu. Jadi jujurnya begitu. Lalu orangnya soleh, tentu saja diharapkan soleh. Kenapa? Ketika dia soleh kan pasti akan sesuai dengan aturan Allah, tidak mudah mengatakan sesuatu. Nah, yang berhak siapa? Yang berhak tentu keluarganya atau ahli
warisnya. Jadi kita semua ibu-ibu, bukan ya kadang-kadang kalau dulu ya kita belum dimandikan, ya ada yang mandikan belum datang. Nah, sekarang enggak, sebenarnya itu dirubah mindset kita. Yang berhak mandikan siapa? Kita. Ibu kita meninggal, kita yang berhak mandikan. Adik kita meninggal, kita yang berhak meninggalkan. Iya, keluarga. Jadi yang paling berhak itu adalah ahli warisnya yang memandikan. Tidak usah nunggu siapa-siapa gitu yang memandikan. Nah, kalau memang tidak mampu keadaan fisik, nah ini baru dengan kerabat yang jauh. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika putrinya meninggal, itu Rasulullah menyuruh meminta tolong kepada perempuan gitu. Nah, itu yang dicontohkan. Berarti di sini setidaknya kalau yang meninggalnya perempuan, ya kita banyakinlah perempuan yang untuk memandikan. Kalau misalnya ada ayahnya yang ikut mandikan, paling ikut menyiram gitu ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita masuk pada kelengkapan ya ibu-ibu. Kelengkapan, kita mulai ibu-ibu. Nih, bisa ya nggak apa-apa. Nah, karena manusia itu berbeda-beda ibu, kita nggak bisa maksa ya. Karena kadar penerimaan dia terhadap sesuatu juga berbeda-beda. Karena dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Dia paling rajin, ngerokok tidak, apa tidak ya. Tiba-tiba meninggal habis sholat duha. Jadi kan bingung. Apa? Nah, artinya itu bisa langsung merubah mindset kita. Dulu kok rasa jago gitu, rasa pinter, ternyata enggak. Cek Allah, kamu teh enggak pinter katanya gitu. Tahu-tahu ya suami mau meninggal enggak tahu. Nah, jadi kita itu akan berubah dengan pengalaman, dengan hentakan-hentakan yang ada selama perjalanan hidup kita. Tiba-tiba kita mendapat hantaman masalah, berubah kita bu. Nah itu mungkin. Tetapi kalau kita penguatannya terhadap spiritual, sama ibu-ibu, saya juga sama. Ada fase-fase ini dulu, denial, tidak apa, lama selama beberapa tahun ya Bu Sur. Tapi lama-lama kita larinya buku Latahjan habis dibaca, The Secret habis dibaca. Kuantum ikhlas sampai saya ikut pelatihan. Karena apa? Ingin ikhlas tuh kayak gimana gitu. Sampai diinternalisasi ikhlas itu kan susah bu. Cuman dicangkem doang. Pelatihan saya bu. Untuk ikhlas ada bukunya Kuantum Ikhlas, pelatihan saya. Bayar. Kenapa? Ingin saya tuh biar ikhlas gitu. Nah ikhlas itu bu sesuatu yang sangat sulit. Cuman di mulut saja gitu ya. Nah itu jadi kita akan berproses ya. Apalagi ini aduh ibu-ibu masih muda sekali, luar biasa. Masih muda, saya dulu masih muda belum bisa bu, belum ini. Sudah tua baru, ini luar biasa sebenarnya itu. Oke, saya perkenalkan dulu alat-alatnya. Ini alas ya ibu. Jadi alas ini bisa nanti ibu pakai perlak atau pakai apa saja. Jadi kalau di rumah itu kan karpet bu. Jadi kita alasin dulu. Ini saya sebenarnya ada yang dari apa namanya, dari perlak, dari plastik. Cuman berapa kali hilang saya juga nggak tahu ya. Nah ini kita alasin dulu. Tapi saya nggak pernah masalah bu kalau hilang, biarin aja. Nah, ada yang mau. Nah, ini kita alasin dulu, Bu. Nah, jadi kita alasin dulu. Kenapa? Agar jangan lengket-lengket, Bu. Kasihan rumahnya nanti kalau itu kan kapas-kapas tuh mudah lengket, ya.
Kata kita periper. Kain apa? Cuman alat-alatnya dulu. Jadi ini Ibu APD. Jadi kalau bisa sih kita nanti ini harganya berapa ya kemarin? Ya 75 sampai 100 gitu. Ini bahannya seperti jas hujan, tapi lembut. Nah, kita pakai gini. Nah, gini pakainya Bu. Jadi baju kita nggak basah minimal walaupun baju kita sudah itu dicuci, tapi kita nggak nempel kemana-mana, ya. Nah, kita pakai gini. Kalau pakai celemek bisa, cuman masih sini suka basah. Jadi saya terinspirasi pakai ini kemarin sejak corona. Saya mandiin yang corona berkali-kali. Terakhir kemarin Bu Suan ya. Nah, itu mandiinnya di mana? Di jalan Ibu, terakhir kemarin. Kenapa di jalan? Di rumahnya ada yang kena, jadi nggak bisa masuk. Mau di rumah mana? Akhirnya ini masjid di jalan Bu, di jalan dibikin kita mandiin di situ. Itu dia corona. Tapi kita pakai APD. Alhamdulillah kita sehat semua. Nah, kita pakai ini ya. Ini APD-nya. APD untuk kita. Lalu ada handscoon. Mana Bu tadi handscoon? Nah, ini sarung tangan. Sarung tangan ini murah, tapi begitu corona langsung naik. Saya biasa beli ini cuman 40.000 tahun 2000, tahun sebelum corona. Begitu corona jadi 180 dari harga 40.000 satu box. Nah, nanti ibu-ibu siapin aja satu box ini. Jadi biarin aja sampai habis dipakai, kan nanti kalau semua pakai ini. Nah, pakai masker ya Bapak Ibu. Masker ini wajib lah hukumnya masker. Tapi kalau memang itu kita yakini, kan kalau meninggalnya di rumah kita nggak tahu Bu, sakitnya tuh apa. Mending kita lebih periper. Kalau dia dari rumah sakit lumayan, kita tahu pasti, oh dia sakitnya diabetes, nggak nular gitu kan. Tapi kalau sakitnya di rumah, kita nggak tahu sakit apa, jadi kita harus periper banget gitu. Nah, bila perlu kita pakai sepatu boot gitu. Sepatu boot. Kalau misalnya untuk APD yang level 3 kita pakai sepatu boot Bu. Jadi si ininya dimasukkan ke sepatu boot. Jadi kita tuh benar-benar nggak kena. Saya pernah juga mandiin dengan HIP jam 3 malam. Habis keluarganya Bu, nggak ada. Siapa yang mau mandiin ya bareng, kata saya gitu. Saya bukan keluarganya Bu, saya bukan keluarga itu Bu. Begitu HIP tuh nggak ada yang mau mau mengaku kalau itu keluarganya. Saya heran, sebanyak itu nggak ada. Jadi ya sudah, saya mandiin berdua waktu itu dengan teman, saya mandiin. Pernah juga saya mandiin yang kecelakaan, dia kecelakaannya jam 4 subuh karena dia mau ke pasar antri karena ada ada lapak jatuh di dekat pusdik. Itu Bu, yang jalan dari Padalarang yang lurus di jalan raya itu, kan itu gotnya dalam sekali. Pagi-pagi orang tidak peduli ada motor tergeletak gitu, karena orang kan mau kerja mau apa. Tapi sudah jam 10 baru ada yang peduli, itu kenapa motor gitu ya. Taunya ada jenazah di bawah itu, di got itu. Kan gotnya dalam tuh, yang dekat tempat nikah ini dulu, pusdikter apa. Nah itu, bermacam-macam. Nah ini Bu, ini kita siapin dulu. Ini 4 lah kain. Kain ini murah ya, paling 25.000, 50. Nanti waslap. Jadi kalau ini kita siapin, terus waslapnya 2, handuk kalau bisa 3,
nanti untuk kepala 1, untuk di atas 1, belakang 1. Waslap. Waslapnya 2. Nah, ini Bu sabun. Kalau sabun lebih baik dipotong kecil-kecil aja Bu, karena bekasnya ini mubazir, nggak ada yang mau. Jadi biasanya saya potong-potong, nanti ini bisa jadi 3. Masukin kantong plastik, nanti dimasukkan ke baskom gitu. Ibu percaya ini kalau kita sudah pakai, kita bilang sama keluarga, Bu ini sabunnya sayang, picen we Bu siun. Iya kan? Jadi mubazir kan? Ini sabun nggak salah, itu juga udah bersih ya. Dibuang Bu, padahal baru dipakai sekali. Jadi ini saya suka bagi 3, potong kecil-kecil, masukkan ke ini, apa namanya? Masuk ke baskom. Lalu ini sampo juga yang saset aja Bu. Terus ini cotton bud. Jadi cotton bud tuh untuk yang hidung, mata gitu ya. Pakai ini. Terus sisir, kalau dia perempuan pakai sisir Bu, disisirin. Kalau gede. Nah, ini kapur barus. Kapur barus kalau beli sekilo itu 75 Bu. Ini di Tamim. Jadi saya gini-giniin. Kalau beli di Bormadi itu mahal. Jadi kita tumbuk dulu. Kita tumbuk nanti untuk mandi dan untuk di sini. Sudah tuh minyak. Ini minyak tuh ada yang besar, minyak pora. Mungkin di sini pakai apa, Mbak Helen? Minyaknya kemarin pakai apa? Yang pora, ya bisa itu yang pora. Ini yang non alkohol bisa juga. Sebenarnya cuman untuk pengalihan ya. Bisa juga pakai ini, pakai apa namanya, kayu cendana. Tapi itu belinya di Kali Pak Apo, jarang tuh sekarang kayu cendana. Warnanya agak-agak ya kayu lah, harum itu. Tapi itu juga karena susah dicari, jadi saya nggak pakai. Kan di Kali Pak Apo itu zaman dulu mungkin banyak dicari. Terus kain kapan dan ini kain kapan, gunting kuku kalau perlu. Ini kain kapan. Kain kapan itu macam-macam ya. Ada yang semeter 1,2 ya. Ada yang 90. Nah, ini 120. Ada yang 90 lebarnya. Gitu. Jadi ibu-ibu sebelum memandikan kita siapin dulu alatnya. Bila perlu kita taruh baskom atau baki, mana yang harus dibawa ke kamar mandi, mana yang tidak gitu. Tadi jangan lupa kita kalau ke kamar mandi itu bawa gunting. Karena kan harus ada yang digunting-gunting ya. Nah, kita sebelum ke kamar mandi kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah, ini baju mungkin sudah ya. Mbak Ellen udah paham ya. Baju teh modelnya beda-beda lah. Boleh, yang penting prinsipnya masukin ke sini. Kalau saya sebegini. Ya, untuk kain kapan. Kalau perempuan itu 5 lapis. Jadi ini lapisan pertama. Jadi kita ukur dulu. Bu Wiwin mau jenazah. Mungkin ada yang mau. Bagaimana mengukurnya jadi jenazah? Maaf ya Bu Wiwin.
Jadi mana? Tarik Win. Nah, ditambah 2 jengkal, Bu. Nah. Jadi nanti ininya kita potong 2, Bu. Kita potong 2 yang begininya. Jadi untuk perempuan 5 itu, yang lebarnya 2, kain sarungnya 1, bajunya 1 sama kerudungnya. Jadi 5. Yang dicontohkan ketika Umi Kalsum ya, anaknya Nabi Muhammad meninggal, yang dicontohkan itu gitu ya. Nah, maaf Ibu, sudah selesai. Nanti lagi kita mau nyusun dulu. Letakkan seperti ini. Agak ke sini sedikit, Bu. Bu, agak ke sini sedikit. Nanti di situnya ditutup. Yang satu lagi, Bu. Ada yang sudah dipotong. Kaki. Untuk mengikatnya, Bu. 2 jengkal. 2 kilan kita aja lah nanti untuk mengikat gitu. Oh ya Bu, ini talinya dulu Bu di bawah. Itu ada talinya. Di plastik. Sini. Ibu, nanti bikin tali. Tali itu bisa 4, bisa 5. Nanti tergantung orangnya. Kalau orangnya besar kan gitu ya. Kan kalau misalnya dengan sakitnya hepatitis biasanya Bu, itu ini Bu, punten. Terus yang pendek di kaki dan kepala. Sini aja Bu, ini kaki dan kepala teh pendek biasanya. Nah, ini ini agak kesini sedikit. Punten, satu lagi. Yang sudah dipotong ada? Bukan. Nah, terbin. Kita tindihkan sebelah sini Bu. Nah, jangan nutupin semua. Sini. Kenapa? Karena kan mundurin dikit Bu. Nah, karena nanti ini apa namanya? Setelah itu kita taruh baju. Mana baju tadi Bu? Ini sarung. Jamban. Nah, ini sarung. Ini sarung. Terus ini baju. Nah, baju teh gini. Nah, kita perkirakan di kepalanya tadi di sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita kasih kapas. Nah, ibu-ibu kapas ini macam-macam. Ada yang sudah lempeng gitu ya, enak gitu. Yang sudah lempeng. Nah, ini yang sudah lempeng. Nih. Kalau pengalaman saya dari memandikan sampai menyiapkan tuh 2 jam lah Bu. Dari sampai selesai mengapani. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada kepingin ada pekerjaan ini tapi harus mandikan, ingatlah dari mulai mandiin sampai itu teh 2 jam. Nah, jadi kita taruh untuk di ininya badan. Nah, jadi kita memperlakukan seperti dia ya
masih ada gitu, biar jangan sakit tapi tidak berlebihan juga ya, jadi nah ini oke, nah ini untuk langsung setelah itu cawatnya Bu. Tapi kalau misalnya terus-terusan dia BAB ada Bu, dengan kemarin teh ada CA kolon, dia tuh BAB-nya terus-terusan Bu, terus-terusan. Jadi kita ini dulu apa namanya, tutup dulu. Baru kemarin bulan tanggal 25 Mei saya mandiin tuh, keluar terus, jadi saya tutup dulu pakai kapas, pakai pampers dulu. Sudah pakai pampers baru pakai cawat. Gitu. Pakai pampers aja Bu, kalau keluar terus tuh. Saya pakai itu. Kemarin baru tanggal 20 Mei dengan CA kolon karena memang ingin dimandiin ya, karena CA itu. CA kolon stadium 4 Bu. Umurnya masih 38 tahun. Masih muda. CA kolon teh CA usus, kanker usus. Umurnya masih 38 Ibu. Saya nggak tega ngelihat anaknya masih remaja, perempuan. Kalau lakinya kan sebentar lagi nikah muridnya. Kalau anaknya, nah kasihan itu. Kan kasihan Bu kalau laki-laki nggak nikah lagi. Nah, ini kita nanti pasangnya di kamar mandi. Nah, setelah ini kita pakai kapur barus. Mana kapur barusnya tadi Bu? Nih, jadi kapur barus yang sudah ditumbuk. Kapur barus yang sudah ditumbuk kita ini kan, nah kapur barus. Nah, setelah itu ibu-ibu, ini kita lipat aja dulu begini sedikit. Nah, situ juga dilipat Bu. Kenapa? Kalau apalagi kalau rumahnya maaf ya, misalnya banyak lalu lalang, kalau keinjek ini kan kita nggak tega juga ya, masa keinjek mau dipakai ya. Waktu itu juga ada sih yang mandiin di mana saya lihat itu, maklum dia Pak Haji meren, kakinya juga kotor, loncat sana loncat sini, ininya diinjek ya. Saya nggak tega gitu kalau ini. Nah itu kalau bisa ini kita lipat dulu segini aja, terus kita mandiin. Nah jadi ininya nggak keinjek sama yang takjiah yang banyak gitu. Di 4 boleh begini. Prinsipnya kerudung ya Bu. Kita teh ya meninggal diajarin pakai kerudung. Kok kita males ya pakai kerudung? Aduh, saya kalau ingat ini ya Allah, kok saya itu ya menunggu meninggal gitu. Nah, ini di sini ya. Kita taruh di sini. Boleh mau lurus segi 4 boleh. Mau ini boleh. Prinsipnya menutupi. Nanti ini kita kasih kapas. Jadi untuk kepala ini semua kita kasih kapas nanti. Ya. Sebenarnya tapi kalau saya lebih baiknya di kamar mandi. Kenapa? Untuk menghilangkan fitnah. Karena itu ada lubang yang memang suka keluar. Apalagi kalau saya aserpik Bu, kanker mulut rahim, itu darah sering sekali keluar Bu. Keluar terus darahnya tuh. Bau lagi Bu, auzubillah min zalik. Baunya sekarang sudah menjadi nomor 2 kematian bagi perempuan. Kanker mulut rahim, bau. Nah berdasarkan pengalaman itu, sehingga saya kalau
makaikan pampers, makaikan celana itu di kamar mandi, sehingga bolongannya tuh udah jelas ketutup gitu. Kalau bolong dari sini, dari mulut, dari sini, dari ini kan nggak ada Bu yang keluar. Dari mulut tuh paling sedikit suka ada. Misalnya air atau ada lah. Tapi kalau yang dari bawah itu bau Bu yang keluar. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan saya untuk mengurangi fitnah, nanti yang ngeliat, oh dak si eta mah dak bau bahasa eta oge, dak pantesan bau gitu. Takut. Kita kan jangan sampai jadi omongan orang. Nah, itu jadi saya makainya di kamar mandi gitu. Boleh saja di sini boleh. Tapi pastikan memang tidak ada yang keluar dari ini. Takutnya juga lagi Bu, yang ngangkat itu laki-laki. Kan? Terus ya, laki-laki kan yang ngangkat. Nah, nanti ada basah. Cari basah gitu gimana gitu. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan itu Bu untuk mengurangi fitnah, jadi saya memutuskan tuh masangnya di sana, di kamar mandi. Diapers atau pampers gitu, boleh. Oh, setiap jenazah ada prinsipnya, jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau bisa kan kita jangan membebani. Kalau pampers itu kan Bu lumayan ya harganya 10.000 ke atas. Jadi kita kalau bisa jangan membebani keluarga. Nah, karena prinsip jangan berlebih-lebihan sehingga kita memakai yang ini gitu, yang diaturkan. Karena itu tadi Bu prinsipnya jangan berlebih-lebihan itu. Tapi tidak juga kita jangan yang misalnya kainnya yang jelek, jangan juga. Kan kain ini ada yang keras, ada yang ini ya kita sedang-sedang saja. Yang tidak berlebih-lebihan. Tapi saya juga kalau misalnya ada orang mampu, waktu kemarin juga saya pernah mandiin di Nusa Hijau. Mampu ya saya pakai yang seperti ini aja. Dia juga nggak minta ya, saya juga nggak ini. Jadi kita tuh takutnya dia tidak menyiapkan, ternyata dia di rumah sakit misalnya terus pampersnya nggak ada, dia harus beli dulu misalnya apa. Nah kita juga jangan sampai menyusahkan orang yang sedang kesusahan. Karena dicontohkan juga bahwa yang kesusahan itu kita takziah untuk menghibur yang ditinggalkan. Kalau yang meninggal kan udah beda lagi ininya, kita menghibur bawa makanan gitu kan yang dicontohkan. Nah itu takutnya menyusahkan yang ditinggalkan. Tapi kalau memang ada ya silakan saja. Kalau memang tidak ada yang ini kan kita pakai ini indikasi yang mencurigakan, lebih baik yang sini saja gitu. Mungkin itu ya Bu. Enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada yang apa gitu. Enggak, si mandi ini mandi biasa saja. 2 lapis Bu. Minyaknya nanti kalau sudah terakhir, kalau sudah dibungkus, sudah ini baru kita semprot minyak. Sebenarnya guna kapur barus itu kalau dilihat dari segi kesehatan itu agar tidak didekati dengan serangga Ibu. Jadi kan kalau sudah lewat 2 jam baunya sudah menyengat, kan ada misalnya kecoa, ada apa, nah itu serangga. Tapi juga dicontohkan oleh Rasulullah ada pakai daun bidara gitu ya. Tapi jangan juga pakai yang aneh-aneh ya Bu. Pernah saya waktu itu memandikan, tapi bukan di kampung saya ya, di tempat lain. Entah seperti apa gitu ya. Pokoknya setelah bersih dimandikan tuh ya, sudah pakai kapur barus, pakai parutan timun. Jadi timun diparut ada sebaskom gini, si jenazahnya tuh dikasih timun. Saya parutan timun. Jadi saya tuh bingung. Kalau saya aja nggak pakai ini ya masker timun, ini pakai masker timun, saya juga nggak jelas apa maksudnya. Tapi saya nggak berani ini karena mungkin kulturnya atau budayanya ya kita. Yang penting kita jangan membuat pertengkaran ya di dekat jenazah. Jadi kalau kita sudah ini ngelihat ya udah
Tapi setelah itu saya bersihin lagi, siram lagi ya Bu, aku bilang gitu, biar ininya ini. Ya sudah, disiram lagi, diulang lagi dari awal. Padahal saya mengulang dari awal gitu. Kita jangan sampai bertengkar di dekat jenazah, biarin aja. Begitu mau dibungkus kan, ininya ditulis Allah. Nah, ya kayak lancar cenah ngejawab. Saya teh demi Allah Bu, saya sampai miris gitu ya. Ini di sini ditulisin pakai ini, pakai apa? Bukan, pakai minyak wangi itu Bu, minyak wanginya sini ditulisin Allah. Ngejawabnya Neng cenah kayak iya. Saya tuh jadi bingung. Itu yang pemimpinnya Bu. Nah, maksud saya begini, kita teh memang kayak saya juga dulu belajar dengan orang tua saya berbeda. Tapi setelah saya di Bandung ini, saya banyak belajar. Dengan Aam saya ikut berapa kali untuk jenazah ya, belum di Persis saya berapa kali gitu ya. Kayaknya nggak nemuin gitu. Ditulis di sini, dikasih minyak wangi lagi di sininya. Saya tuh ya Allah, nah ini nih kasihan jenazah gitu. Sudah bersih, sudah apa, tapi ditambahin yang begitu. Nah mungkin kalau ada yang seperti itu ya kita kurangin sedikit lah. Kalau sudah bersih jangan diapa-apain lagi gitu. Kan sudah mandi nih, berarti sudah bersih, ya sudahlah gitu. Tutup aja. Terus dia juga mau ke tanah gitu, mau ngapain gitu kan. Menjawab juga nanti dengan keimanannya. Menjawab. Nah itu mungkin banyak sekali Ibu yang saya temukan. Beberapa kali saya ikut, ada saya disuruh ikut mandikan, sudah itu terus ada di situ kelompok yang memandikan gitu, berapa kali. Pernah waktu itu jenazahnya dipangku kan, udah dipangku, terus didudukkan Bu jenazahnya. Aduh kata saya, kenapa didudukkan? Iya mereka luar ya, micen halaknya cenah. Aduh ya Allah, ini jenazah dah mual iya, didudukkan Bu jenazahnya. Nah ini apa yang keluar kalau menurut saya terlalu ini ya, terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita mandi seperti kita aja mandi. Ya. Nah nanti miring ini 15 derajat karena apa, airnya harus jatuh ini kepala. Nah nanti alat-alat kita bawa, kita taruh di baskom atau di baki, kita bawa ke kamar mandi. Seperti biasa kita pakai skerem. Jangan lupa ibu-ibu kalau kita mau mandiin, kita harus kontrak dulu. Kontrak itu semacam kita mengatakan kepada keluarga pasien, keluarga jenazah, Ibu, saya Bu Murni, nanti yang akan mandiin jenazah almarhumah. Dan ini tim saya, ada Bu Yulis, misalnya ada Bu Wiwin, ada Bu siapa sebutkan, ada Bu Sur. Nah nanti akan membantu saya. Tapi atau memang ada dari keluarga almarhumah yang mau mandikan gitu. Jadi kita harus dia ridho juga. Jangan sampai capek gawe teka pakai gitu. Maksudnya kita udah ini dia siapa tahu dia ada yang sudah dari mana yang mandiin gitu. Entar Neng ayah iya itu bahkan siap Bu, nanti kalau ada apa-apa panggil saya gitu, udah selesai. Tapi kalau dia bilang iya Bu, mangga, oh iya, ada nggak keluarga yang mau ikut memandikan? Nah nanti ada ini anaknya, siap Neng. Nah nanti harus ada yang menampingin anaknya, karena pernah Bu kita mandiin begini, pingsan, jeblek di bawah Bu. Jadi yang ngangkat ini kita kan bingung, di bawah kotor, air jatuh, dianya pingsan di bawah, coba bayangkan. Kalau ikut meninggal juga kan, jadi harus ada yang ini, yang bimbing gitu ya. Nah, jadi harus ada apa? Penyerahan dari keluarga tuh memang meminta kita. Nah kalau dia bilang, mangga Bu, silahkan. Kita jadi enak kan. Nah baru nanti kita bilang, saya juga nggak selalu jadi pemimpin, kadang-kadang bisa Bu Iim, kadang Bu siapa saja, nanti situ yang ini ya ngingetkan gini-gini. Jadi kita nggak misal di situ koordinatornya enggak,
situ nanti yang ngingetkan aja ya, nyiapin. Kita tutup dulu ya, ibu-ibu. Nah, kita tutup. Nah, enggak, jangan ditutup dulu mukanya, Bu. Lah, ini kan jenazah nih baru ini. Nah, kita tutup. Kita sambil buka bajunya, Bu. Kalau tidak bisa ya digunting sesuai dengan jahitannya aja. Dengan jahitan kan siapa tahu bajunya mahal, nanti mau dipakai lagi gitu kan. Jadi sesuai dengan jahitan nanti bisa dipakai gitu. Sudah itu kita pakai masker, handscoon, Win. Sudah itu kita pakai sarung tangan. Ini sarung tangan sekali dibuang ya ibu-ibu. Nanti kalau dibuang itu digunting dulu. Misalnya dicopot nih. Nah, digunting. Ya, soalnya nanti takut dipakai. Saya juga kalau buang masker itu suka disobek dulu maskernya. Takut ada yang menggunakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, nanti kita menentukan saja siapa yang mau jadi pemimpinnya atau yang mengkoordinirnya gitu. Kita tentukan saja. Kita gini nanti ada yang di kepala itu khusus kepala ya. Nanti kita pakai nylon di kepala. Ya, ada, kita siapin dulu orangnya, posisi-posisinya dulu. Airnya nanti disesuaikan ya ibu-ibu. Kalau misalnya cuacanya dingin pakai air hangat. Kalau panas seperti ini, udah biasa-biasa aja. Ya, siap. Bisa. Cuman harus dipastikan dulu, nanti kan ada yang koordinatornya tuh. Memastikan dulu itunya udah siap belum. Ini, jadi dia sambil harus koordinasi gitu. Nah, kita siapin ini nanti dibagi sama itunya, ini celana. Nah, sudah kita siap semua, sudah kita tutup semua. Ini kita taruh di baki, segala macamnya di sini, sama kapur baru, sama segala. Sudah itu terus doa-doa khusus tidak ada. Cuman yang kita anjurkan, selama kita ini kita sambil istighfar. Ya. Kita yang diajarkan, mulailah sebelah kanan dan anggota wudhu. Jadi bukan diwudhukan ibu-ibu. Kalau yang berwudhu hanya orang yang sehat. Yang orang hidup untuk dia sholat. Kalau jenazah nggak sholat lagi. Ada yang orang itu setelah mandiin terus diwudhukan. Kalau saya enggak. Karena anjuran Rasulullah itu mulailah dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Kalau mulailah berarti mulainya. Gitu. Nah, saya kemarin juga beberapa kali saya ikut di ini. Ternyata ya benar, mulailah dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Tapi bukan diwudhukan. Diwudhukan dengan mulailah dengan anggota wudhu beda. Jadi mula-mula nanti kalau kita sudah siap, semuanya sudah sabun, sudah ada, waslab, semua sudah ada, kita pastikan sudah lengkap semua, baru kita mulai. Oke, sekarang kita mulai. Nah, sudah kita mulai pertama ya, kita mulai anggota wudhu dulu. Anggota wudhu, kita ambil tangannya. Nih, kita cuci tangannya ya. Nah, sudah itu terus kita ambil lagi airnya, kita muka. Anggota wudhu kan, muka, sudah itu tangan sebelah kanan. Sudah itu tangan sebelah kanan, terus kita ambilkan seperti sini rambutnya. Sampai ke sini, sudah itu kaki.
Enggak. Hidung dengan mulut enggak. Sebenarnya hidung dengan mulut itu tidak termasuk anggota wudhu ya kalau di situ di ininya. Nah, sudah itu terus muka, telapak tangan kita siniin, terus muka, tangan, dua-duanya, terus kita sininya, terus kaki yang sebelah kanan. Nah sudah itu terus kita siram yang sebelah kanan dari air aja. Dari atas ke bawah kita siram dulu sebelah kanan, mau 3 kali boleh kita siram, baru kita mulai. Begitu saja. Kanan dan kiri atau kanan? Kanan aja. Kanan ada kata-kata itu ya, ini pakai kanan aja. Nah sudah itu baru kita mulai. Kita mulai yang sebelah kepala, silahkan kepala. Nanti pakai ini cotton bud, telinganya, ininya semua ya. Tapi jangan terlalu dalam ibu-ibu. Yang nampak aja. Tidak boleh terlalu dalam. Digosok. Yang nampak aja. Untuk gigi, ini gigi biasanya suka kalau terbuka gini, kita boleh pakai kapas sedikit. Kita ini kan, lalu buang, kita bersihkan yang nampak aja. Bibir juga yang nampak aja. Jangan sampai kita jangan, nggak usah. Nah, sudah itu ini untuk bagian kepala disampo biasa seperti nyampo gini ya. Kita memperlakukan seperti orang hidup. Kita sampo, pakai sampo ini. Saya selalu tidak menganjurkan pakai sabun cair, Ibu. Kalau sabun cair itu licin. Jadi kan itu ada moisturizer-nya sebenarnya. Ada pelembabnya. Jadi saya menganjurkan sabun ini aja. Sudah itu biasa kita sabun pakai washcloth gini ya. Nah, kita gini. Bebas. Nah, bebas. Nanti yang kanan, yang kiri biasa. Sudah itu terus kita balik tuh ke kanan dulu. Satu belakang, udah itu. Baru kita nanti terakhir ini gitu ya. Tapi kalau dia ini ada ada apa? Itu sebenarnya tadi perawatan waktu dia baru meninggal. Waktu baru meninggal itu langsung dibuka, diganti gitu. Tapi kalau belum diganti, kita ganti dulu sebelum kita mulai anggota wudhu tadi. Bersihkan dulu sama kita, bersihkan. Nah, sampai nya nggak ada gitu ya. Pernah kan saya kemarin tuh, wah nya banyak, keluarkan dulu ini, masukkan kantong kresek. Prinsipnya jangan menimbulkan fitnah tadi. Nanti takut juga yang kan kalau saya mungkin ada muntah, ada BAB kuat ya. Kalau yang bukan orang kesehatan, udah mual duluan ya, nanti dia ikut muntah juga. Nah, jadi kita ambil gitu. Setelah itu bebas secara perlahan. Sudah itu nggak kedengaran ya. Nah, kemasukannya dulu. Atau buka aja bajunya dulu. Buka aja. Jadi setelah ini kita balik ke kanan, belakang, biasa kaki. Lalu pertanyaan, iya sama masker ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Susah. Ya. Nah, kalau misalnya ini nggak sampai ke telinga ya. Kalau misalnya nanti kukunya panjang, boleh nggak dipotong? Boleh. Boleh kukunya dipanjang, misalnya panjang, boleh dipotong. Tapi Potong dulu tuh. kalau ya Ini ada yang ketinggalan. Kalau dia pakai gigi palsu lah Bu. Kalau- Ketahuan kan? Harus nanya dulu. makanya itu harus dilepas ketika baru meninggal, Ibu. Kalau keluarganya tidak tahu, lupa atau karena kalau Oh iya. Nah, kalau gigi palsunya itu bisa dibuka, misalnya ada yang langsung tancep gitu ya, yang bisa dibuka, kita buka. Tapi kalau itu paten, nggak perlu dibuka. Ada yang ditanam kan Bu, yang paten itu nggak perlu dibuka, karena itu akan menyakiti dia.
Makanya kita ketika sakaratul maut itu setidaknya harus dibuka semua ya, apa-apanya dibuka semua. Ada yang sekarang juga yang sedang sakaratul mautnya kelamaan, Bu. Jadi maksudnya udah berapa tahun gitu. Tapi saya juga nggak tahu, tapi kata saya di ruqyah aja, coba di ini siapa tahu ada sesuatu. Tapi nggak mau keluarganya, bapaknya yang nggak mau yang sakit itu. Nah ini juga kita nggak tahu, Allahu a'lam. Jadi sebelah kanan satu punggungnya, jadi kita miringin ini ke kanan ya. Nah nanti kita tahan, Bu, jangan sampai kalau besar itu pernah saya jadi hampir jatuh gitu ya. Kita harus perifer juga kalau ini jenazahnya besar gitu ya, apalagi terus sakitnya asistes itu perutnya gendut, Bu. Aduh, jadi kita tahannya berat gitu ya. Bukan berat karena dosa sebenarnya, berat karena penyakitnya. Nah itu yang suka kadang-kadang salah apa kaprah ya. Dosanya gini-gini, bukan dosa juga sih sebenarnya, karena mungkin penyakitnya ya. Nah, ini udah. Nah, kalau sudah selesai kita balik lagi ke sana. Sudah seperti biasa lah, Bu, sampai ke bawah. Sudah itu terus baru kita siram kabur. Sudah kabur baru terus kita pasang celananya. Tapi ingat ya ibu-ibu, selama memandikan ininya kainnya kalau mau dilepas juga segini, Bu. Nah segini, ininya ditutup segini. Kalau mau dibuka juga buka sedikit begini ya, nanti situ. Jadi jangan sampai dibuka ya, Bu. Dibuka semua. Ada yang sampai ditelanjangin gitu ya. Aduh kasihan gitu. Kasihan kan maksudnya gini. Kadang-kadang ada yang mau mandi itu ada yang suka ngintip sedikit. Kira, ayah anu penasaran Bu. Nu lewat tuh ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang ada kecil juga. Coba kalau dia ngelihat sesuatu yang meninggalnya umur 20-an. Tubuhnya masih gitu kan. Kasihan gitu. Jadi kita ditutup ya, Bu. Nah, gitu. Tetap kita jaga kehormatannya sampai dia meninggal. Nah, sudah ini kita biasa Bu pakai dibersihin dulu gini, pakai handuk. Nanti kepala kalau bisa sih ya kepalanya. Nah, kan diambilin dulu atau kapur baru? Kapur baru. Udah tadi mau lagi. Nah, kita buka, kita gini, ini kainnya kita ambil sampai kering semua, baru kita kasih kain lagi kan. Setelah itu terus kita miringkan ke sini, kita taruh lagi di bawahnya, miringkan lagi, gini ke sini, di bawah. Hah? Masukin di bawah? Iya di bawah. Dipanjangin Mbak Ellen. Nah, gitu, dilapin ke sini sampai sampai bawahnya juga kering tuh. Sudah bawahnya kering itu baru kita taruh kain. Anduknya di dalam ke sini. Nah, kita taruh kain. Nah, kainnya dipanjangin. Kainnya dipanjangin. Iya, bekas praktek, Bu. Bukan bekas saya. Saya teh seminggu ini ada 3-4 kali ya. Besok Senin praktek lagi. Nah, gini. Masukin. Jadi kita tarik ini kan. Kita tarik, kainnya kita tarik. Sekarang ini kan pakai lagi. Iya, berarti bawahnya tutup. Ininya diambil. Nah, ini sampai aja. Iya, sampai aja. Nah, terus tangan langsung kita taruh, Bu. Ininya. Nah, langsung kita giniin. Nah, langsung ini diangkat. Mau yang angkat lagi siapapun nggak akan nyentuh.
Jadi ini kita buka, kita gunting dulu kalau sudah dibuka ya. Kita buka, buang. Kita gunting. Kita buka semua. Nah ini kan ada yang nangkap. Jalan dulu. Jalan ya. Ada Bu. Masih angkat atau suruh jalannya di Lain. Langsung di atasnya kita taruh ini. Jadi nggak bolak-balik. Kita taruh ini tadi. Nah langsung. Nah, tapi kasihan dipasang. Enggak usah dipasang. Tapi posisinya kan nanti gini ya. Nah kita dorong Mbak. Ininya kita gini, kita dorong aja. Ini nanti kan dimasukin ke bagian depan, ini belakangnya. Belakang. Ini diikat. Ini kan ada lubang. Ini ya. Nikah. Ke perutnya gitu ya. Bisa di sini juga Mbak. Di tengah-tengah sini aja. Nih. Nah. Oh, jadi ini biar dia masuk lagi. Bisa sini, bisa. Buminya bergerak terus. Astagfirullah. Tidak hati-hati ya. Nah, ini kita ini dulu ya. Kita apa? Kita sisir. Bu, maaf untuk Enggak, ini mah udah pindah. untuk bersihin kotoran itu apa harus dipencet-pencet? Kan Enggak. saya pernah lihat di gitu-gitu. Ya, makanya tadi saya jelaskan ya, perut nggak perlu diencat-encat gitu ya. Makanya saya waktu itu juga pernah ada yang lagi mandiin Bu, dipaksa tuh, disuruh duduk nih, jenazahnya diangkat rame-rame, dipencet gitu. Masya Allah. Saya waktu itu langsung saya cut ya. Bu, maaf Bu, jangan, kasihan jenazahnya, saya bilang gitu. Kan biar keluar ini, yang mimpinya. Bu, maaf ya Bu, saya perawat, saya juga mandiin jenazah. Terpaksa saya menjelaskan siapa saya ya. Sunahnya nggak ada, ibu kasihan ini jenazah, dia sudah menderita, sekarang dia menderita juga. Karena kita itu kan diaminkan segala perbuatan kita di sini. Jadi jangan sampai kita menyakiti dia. Yaudah, akhirnya nggak turunin. Dah Bu, aku bilang jangan, aku bilang itu. Apalagi sampai didudukkan, dipencet gitu ya. Mana Bu yang kelihatan aja. Nah ini disisirin, nanti di kelap kepang 3 sini, terus kita kepang aja. Nah nanti dia bersatu lagi sih nggak apa-apa. Masuknya ke sana, terus kita pasang kerudung di sini dikasih kapas kan, kerudung di sini. Nah sampai nanti kalau ada yang mau masih melihat kan, kita buka mukanya. Tapi kalau nggak ada lagi boleh kita tutup. Selesai mandi langsung dibawa sana. Ya. Yuk, pindah yuk. Diangkat dulu atuh. Jadi sisirnya di sana gitu ya. Hah? Bisa di sini. Sisirnya di kamar mandi. Ngepangnya di kamar mandi juga. Di sini. Nah, nih kita bawa ke sini. Terus sedikit Bu Indah, ini kepalanya mundur. Nah, lagi maju ya ke sana tuh ya. Lagi Bu. Ayo Bu, maju ke sini. Ini kepalanya nangken nih Bu. Udah. Belum. Sini. Udah belum? Belum masuk nih kepalanya. Nah, Masuk ke sini nih, Bu. nih masuk sini. Masuk sendiri. Dimasukin lah tuh masa masuk sendiri, serem banget. Nah, masuk. Ini kerudungnya. Nah nanti kita kelabangnya di sini ya. Sudah itu kita kasih kapas ini di sini. Kapas yang besar tuh. Nanti ininya kasihan kena kapas. Nah kita kapas. Sudah itu kita tutup. Tutup. Ini. Nah kalau ini mulut nggak bisa ditutup, itu kita bisa pakai ini Bu. Diikat ya Bu? Bisa diikat, bisa pakai kapas kita gulung-gulung dengan kain kapan. Diganjel gitu. Ditaruh di dagu. Misalnya kapas yang besar ya. Nah kita gulung, kita taruh, kita potonglah kain kapan sedikit. Kita gulung, kita taruh di sini. Nih. Sini, nah gini Bu. Kalau ini ngikatnya gimana? Ini kita biasanya ikat pakai ini aja.
Tapi kalau di sini mau pakai ini boleh. Mau apa namanya dibolong-bolongin pakai pasang tali bisa. Prinsipnya nutup aja Bu. Prinsipnya. Tapi nggak usah pakai bondo ya. Nah ini. Nah diikat aja biasa seperti itu. Mau di sini tali boleh. Mau dua ininya boleh. Cuman dia jangan berlebih-lebihan dia. Kalau ini dibawa ninggal juga ya. Ya udah segini aja. Nah nanti tutup. Nah ini tangan kanan. Nah baru kita mulai dari kanan dulu. Buin kanannya mana ini ya? Kurang gannya ya Bu. Ini kurang. Nah Bismillah. langsung aja. Ada juga yang begini Bu, yang begini, kayak begini ya, terus gini. Ada, tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang penting menutup gitu ya. Boleh. Yang penting nutup kalau menurut saya. Nah, tapi ada estetika juga. Estetika teh rapi, licin, jangan sampai kasihan kata Bu Wiwi. Nah, ini sudah tuh baru ke sini. Ininya masukin. Biarin lah ya. Masukin. Nah, masukin. Jadi di atasnya tuh ada yang apa itu bicara ini kelebihan tadi. Potongnya nggak dipotong. Jadi kalau yang ini teh ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kerjanya narik, yang di atas narik. Ini yang tengah rapihkan kayak gini. Masukkan ke sini. Nah, baru ini. Jadi ada yang rapihkan tengah, gitu. Itu lebih tadi. Mau diikat. Gitu. Udah lah yang tengah. Nah, udah kasihan ibunya. Nah, sudah itu baru kita ini. Nanti talinya sebelah mana? Talinya sebelah kiri Bu. Ini kiri ya? Ya. Nah jadi kalau mau ngikat, nih talinya tuh sebelah kiri sini. Nih, jadi talinya disimpul. Kalau ini kan talinya diikat, dibuka nih nanti. Ini. Nah, disimpul gini sebelah kiri. Karena kan dia miring tuh nanti begini. Udah cerut dibuka. Gitu. Sudah itu pakai itu cerut. Minyak. Kelamaan kata kalinya. Bu Winda maaf ya Bu Winda. Enggak apa-apa Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sudah dikasih ini, lebih baik kita tuh tim ya, terus kita sama-sama berdoa. Jadi kalau perempuan, ini kan perempuan kita di sini, nanti kita sama-sama berdoa. Kita yang tim mandiin, kita berdoa dulu sebelum ini, yuk kita berdoa. Doanya apa? Yaitu Ibu, Allahumma firlahu ya. Allahumma firlaha warhamha warhamha wa akrim nujulaha wa wasim nujulaha wa akrim nujulaha. Dia pakai minyak udah dikerik tadi, udah. Nah kita sudah itu boleh Ibu mau diawalin dengan Al-Fatihah, boleh. Tapi yang doa yang di itu Allahumma firlahu itu ya. Nah, setelah itu pamit dengan keluarga. Ibu bapak mohon maaf, kami sudah melaksanakan, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami mau pamit atau mau pulang. Dah selesai. Dah ya. Tidak ikut menyolatkan ya Bu. Nah, kalau kita mau menyolatkan boleh. Tapi mandi dulu. Ganti baju dulu semua. Gitu. Tapi kalau pastikan kalau memang pakai celemek tadi itu nggak ada yang basah, misalnya rumah kita jauh tuh, ya nggak apa-apa kita pakai itu dulu. Baju kita itu kita nyolatin nggak apa-apa. Yang dianjurkan sih kita mandi dulu. Tapi kalau nggak memungkinkan mandi kita bisa wudhu ya. Biar jangan kena matahari atau hujan paling. Setelah itu dibuang
Nah, saya sudah berapa lama nggak pakai tikar karena biayanya kan jadi semakin mahal. Terus kemanfaatannya juga sedikit. Karena jenazah ini setelah dipasang kain kapan, biasanya kan langsung masukkan karanda kan, udah itu selesai.